Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Anggono Sapahira dari kelas 1A NIM 2128011. Di sini saya akan menjelaskan proses keperawatan. Tujuan utama keperawatan adalah membantu individu memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan tingkat tertinggi mereka. Bertemu dengan klien, memicu interaksi khusus, termasuk komunikasi, observasi, dukungan, dan pendidikan, dan pemberian asuhan. Perawat memberikan asuhan kepada klien dengan mengombinasikan metode penyelesaian masalah secara ilmiah dengan keterampilan kritis untuk memberi asuhan melalui proses keperawatan. Proses keperawatan juga adalah metode perorganisasian yang disistematis dalam berfokus pada identifikasi dan pemecahan masalah dari respon pasien terhadap penyakitnya. Kemudian proses keperawatan juga digunakan untuk membantu perawat melakukan praktik keperawatan secara sistematis dalam memecahkan masalah keperawatan. Kemudian proses keperawatan juga memberi kerangka yang dibutuhkan dalam asuhan keperawatan kepada klien seperti keluarga serta komunikasi, dan merupakan metode yang efisien dalam membuat keputusan klinis serta pemecahan masalah, baik masalah aktual maupun potensial dalam mempertahankan kesehatan. Manfaat proses keperawatan. Proses keperawatan dapat diberikan manfaat selain untuk perawat juga untuk pasien, diantaranya yang pertama itu mengidentifikasi masalah aktual, risiko, dan potensial. Penggunaan proses keperawatan efektif tidak hanya memungkinkan perawat mengidentifikasi masalah aktual, tetapi masalah risiko dan potensial. Kemudian yang kedua, perawat dapat merancang asuhan keperawatan dan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya, serta memungkinkan untuk dapat memberikan asuhan integrasi dengan tenaga kesehatan lainnya sehingga kesejahteraan pasien dapat lebih meningkat. Yang ketiga, memberikan kepuasan bagi perawat dan pasien. Pemberian asuhan keperawatan yang optimal dengan menggunakan pendekatan siklus yang saling berhubung mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi memungkinkan pemecahan masalah yang dihadapi pasien dapat optimal. Yang keempat, itu memberikan kerangka kerja bagi pesawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Yang kelima, meningkatkan kemampuan perawat dalam merawat pasien. Kemudian ada karakteristik proses keperawatan. Karakteristik proses keperawatan itu dibagi menjadi 8. Yang pertama itu merupakan lingkup keperawatan yang legal, sistematis, berbasis pengetahuan, kemudian berdasarkan perencanaan, kemudian berpusat pada pasien, selanjutnya berorientasi pada tujuan, dinamis, dan yang terakhir itu berkelanjutan. Tahapan proses keperawatan. Proses keperawatan merupakan siklus yang tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan. Yang pertama, pengkajian. Pengkajian itu proses pengumpulan data yang sistematis dan berkelanjut. Yang kedua, diagnosis keperawatan. Pernyataan atau penamaan masalah pasien aktual, resikonya maupun potensial. Perencanaan, penyusunan target asuhan keperawatan dan tindakan yang mungkin dilakukan untuk memenuhinya. Implementasi, melaksanakan tindakan keperawatan aktual. Evaluasi, pengukuran efektif asuhan keperawatan. Yang selanjutnya, pengkajian keperawatan. Pengkajian keperawatan merupakan tahap pertama dalam proses keperawatan di mana data-data pasien dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan pemeriksaan, lalu validasi kebenarannya. Dikelompokkan, diidentifikasikan tingkat prioritasnya, dan analisis. Data yang dikumpulkan mencakup data biologis, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual, yang semuanya saling berkaitan dengan memenuhi status kesehatan pasien. Kemudian ada tujuan pengkajian keperawatan. Pengkaji keperawatan bertujuan untuk mendapatkan data dasar mengenai kebutuhan pasien terhadap perawat dan pengobatan. Data yang dikumpulkan mencakup kesehatan pasien baik fisik, psikologi, sosial, maupun spiritual. Melalui data pengkajian, perawat dapat mengetahui penurunan fungsi pasien dan penyebab penurunan fungsi
ataupun ketidakmampuan tersebut sehingga asuhan keperawatan yang diberikan tepat sasaran dan diperbaikan status kesehatan pasien dapat dimaksimalkan. Terus ada jenis-jenis data. Yang pertama itu data objektif. Data objektif itu mencakup semua bagian informasi yang dapat diukur dan diobservasi mengenai pasien dan kondisi kesehatannya secara keseluruhan. Kemudian yang kedua itu data subjektif, terdiri atas opini pasien dan perasaan mengenai apa yang terjadi. Hanya pasien yang dapat memberitahu perawat bahwa ia merasakan takut dan mengalami nyeri. Seringkali informasi ini tidak dapat dikonfirmasi melalui sumber lainnya. Selalu pastikan untuk mempertimbangkan faktor budaya seperti postur tubuh dan penggunaan kontak mata, keyakinan pasien mengenai kesehatan dan penyakit, atau penggunaan khusus dan pengobatan rakyat tradisional. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data itu mencakup observasi, wawancara, pemeriksaan fisik, pemeriksaan diagnostik, dan pemeriksaan laboratorium. Kemudian observasi. Observasi itu merupakan teknik pengajian yang menggunakan 5 indera, yaitu ada penglihatan, sentuhan, pendengaran, penciuman, dan pengecapan. Untuk mencari informasi mengenai pasien, informasi ini berhubungan dengan karakteristik penampilan, fungsi, hubungan primer, dan lingkungan pasien. Berikut dijelaskan jenis-jenis observasi yang melibatkan 5 indera menurut Rosdal and Kolsky. Itu pertama. Selanjutnya ada wawancara kesehatan. Wawancara adalah cara mengumpulkan informasi dari pasien. Wawancara ini juga dapat disebut dengan riwayat keperawatan. Kemudian selama wawancara kesehatan, perawat dapat memandu percakapan dengan pertanyaan langsung, atau pasien dapat mengarahkan dialog dengan mendiskusikan masalah kesehatan, gejala, dan perasaan mengenai kebutuhan mereka. Ketika perawat menyapa pasien, beritahu pasien bahwa tujuan wawancara adalah agar staf keperawatan dapat merencanakan asuhan yang efektif dan personal yang akan memenuhi kebutuhan individualnya. Kemudian ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik adalah teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data dengan cara investigasi terhadap tubuh untuk menentukan status kesehatan pasien. Kemudian teknik yang digunakan dalam pemeriksaan fisik itu mencakup teknik infeksi atau melihat, palpasi itu meraba, perkusi itu mengetuk, dan auskultasi itu mendengar. Pemeriksaan fisik dilakukan secara lengkap mulai dari pemeriksaan tanda-tanda vital, antropometri, tingkat kesadaran, dan pemeriksa sistematis dari kepala sampai ke kaki. Kemudian pemeriksaan diagnostik dan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan diagnostik dan pemeriksaan laboratorium dapat membantu mengidentifikasi atau memperjelas kelainan dan temuan dari hasil wawancara, observasi, dan pemeriksaan fisik. Kemudian bandingkan data laboratorium dengan hasil normal yang ada sesuai dengan jenis pemeriksaan, kelompok, umur, dan jenis kelamin untuk mengetahui penyimpangan kondisi kesehatan yang dialami oleh pasien. Kemudian ada analisa data. Analisa data itu dilakukan secara terkumpul dan divalidasi. Melalui analisa data ini, seorang perawat dapat menarik kesimpulan terkait masalah keperawatan yang sedang dialami oleh pasien. Kemudian ada pun langkah-langkah dalam melakukan analisa data itu. Yang pertama ada mengenali data penting. Langkah pertama dalam analisis data adalah memilah dan memilih data mana yang memiliki prioritas lebih dibandingkan dengan data lainnya. Yang kedua, ada memvalidasi observasi.
yaitu dilakukan dengan cara bertanya kepada pasien mengenai data yang sudah terkumpul, dan apabila diperlukan maka dilakukan pemeriksaan kepada pasien. Yang ketiga itu mengenai pola dan pengelompokan. Data-data yang serupa dan memiliki pola hubungan antara satu dan lainnya dapat digolongkan dalam satu kelompok untuk dilakukan analisis berkelanjut. Yang keempat, mengidentifikasi kekuatan dan masalah. Hal ini dapat mempermudah perawat untuk mengidentifikasi masalah aktual maupun potensial. Yang terakhir itu mencapai kesimpulan. Kesimpulan yang mungkin diambil adalah pasien tidak mengalami masalah. Pasien mungkin mengalami masalah, pasien berisiko mengalami masalah, pasien mengalami masalah klinis. Kemudian ada diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan adalah pernyataan yang jelas mengenai status kesehatan atau masalah aktual dan resiko dalam rangka mengidentifikasi dan menentukan intervensi keperawatan untuk mengurangi, menghilangkan, atau mencegah masalah kesehatan pasien yang ada pada tanggung jawabnya. Diagnosa keperawatan juga bersifat holistik, yang artinya mencakup permasalahan fisik, psikososial, sosiokultural, perkembangan, dan spiritual. Diagnosa keperawatan lebih menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia akibat gangguan sistem tubuh yang dialami oleh pasien, tindakan medis, perubahan hirup, ataupun masalah lingkungan. Kemudian diagnosa juga mempunyai tujuan. Yang pertama itu memberikan standar pengguna istilah yang merujuk pada permasalahan pasien sehingga terjadi persamaan persepsi antara perawat yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, meningkatkan ketepatan penentuan kriteria hasil sehingga intervensi yang memberikan kepada pasien dapat optimal sesuai dengan masalah yang dialami pasien. Yang ketiga itu meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan. Kemudian ada perencanaan keperawatan. Perencanaan merupakan penyusunan intervensi keperawatan dan kriteria hasil yang diinginkan dicapai sehingga masalah pasien teratasi. Kemudian persiapan pemeriksaan dan amnesis kesehatan. Amnesis pasien bisa dibilang merupakan aspek penilaian pasien yang paling penting dan semakin banyak dilakukan oleh perawat. Perawat terus memperluas peran mereka, dan dengan ini keterampilan penilaian mereka. Ada kemungkinan amnesis akan dilakukan oleh perawat praktisi atau perawat spesialis, meskipun disesuaikan dengan sebagian besar kewajiban pengkajian keperawatan. Amnesia hanya satu bagian dari penilaian pasien dan memungkinkan akan dilakukan bersamaan dengan teknik pengumpulan informasi lainnya. Pengambilan riwayat untuk penilaian kebutuhan keperawatan kesehatan bukanlah hal baru. Banyak ahli teori keperawatan telah memeriksa defisit kesehatan. Kemudian ada pengertian amnesis. Amnesis menurut Redono, amnesis atau amnesia adalah suatu kegiatan wawancara antara pasien atau keluarga, pasien dan dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang berwenang untuk memperoleh keterangan-keterangan tentang keluhan dan riwayat penyakit yang diderita pasien. Hal pertama yang harus ditanyakan saat amnesia adalah identitas pasien. Amnesia juga adalah salah satu teknik pemeriksaan yang dilakukan dengan komunikasi, percakapan antara seorang pemeriksa dengan pasiennya secara langsung atau tidak langsung melalui orang yang mengetahui tentang kondisi pasien. Untuk mendapatkan data pasien beserta permasalahan medis yang dialaminya kemudian dilakukan dengan cara yang khas berdasarkan pengetahuan tentang penyakit dan dasar-dasar patofisiologi terjadinya suatu penyakit dan gagasan pada organ tubuh manusia. Kemudian ada tujuan amnesia. Tujuannya itu merupakan yang pertama itu mendapatkan data atau informasi tentang permasalahan yang sedang dialami oleh rasakan pasien. Yang kedua, membantu menegakkan diagnosa sementara, menetapkan diagnosa banding,
membangun hubungan yang baik dengan seorang pemeriksa dan pasiennya. Sekian, terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.